haknya terdakwa. Karena seseorang yang sudah dirampas kemerdekaannya. Pertama, dia sudah disangka, diduga adalah seorang penjahat. Mau tidak mau namanya dan kehormatannya sudah tersandra. Ya, padahal putusan pengadilan belum. Lebih-lebih kalau sudah ditahan. Ingat, kebebasannya sudah dikekang, orang ditahan. Nah, kalau orang itu sudah ditahan atau tidak ditahan, sudah dijadikan tersangka dan terdakwa, maka hakim tugasnya itu memastikan bahwa seorang yang didakwa ini adalah benar-benar orang yang bersalah. Makanya ada istilah hukum pidana. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maknanya apa? Jangan kita salah. Kalau kita salah melepaskan orang yang bersalah, ya paling-paling kerugiannya cuma orang yang bersalah itu bebas. Tapi kalau kau menghukum 1 orang yang tidak bersalah, itu adalah dosa besar. Makanya hakim di sini nggak boleh main-main, ya. Hakim harus cerdik, ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tolong miliki ini buku panduan dari para hakim, ya. Teman-teman advokat, ya, tentu kalau bicara KUHP Anda sudah punya. Tapi saya prihatin karena kebanyakan teman-teman advokat itu hanya membaca pasalnya saja yang ada hubungannya dengan itu. Anda juga harus cermati, dalami, ya, pasal apa KUHP. KUHP ini adalah pegangannya semua para penegak hukum. Karena kenapa? Di KUHP ini sudah dibicarakan tentang posisinya penyidik, posisinya JPU, posisinya orang yang jadi terlapor, posisinya kuasa hukum, posisinya hakim, ada diatur di dalam KUHP. Nah, KUHP itu di pasal 1 tadi sudah diterangkan posisinya, siapa itu yang ini, siapa itu yang jadi penyidik, siapa itu yang jadi JPU, siapa itu yang jadi tersangka, siapa itu yang jadi terlapor, siapa itu yang jadi ini, sudah jelas, ya. Lalu di dalam bab 2, pasal 2 mengatakan ruang lingkup berlakunya semua perundang-undangan adalah di peradilan umum. Jadi tolong diketahui, kepada teman-teman yang berpraktek jadi pengacara, Anda nggak perlu takut, ya, melanggar hukum sepanjang tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar. Tapi kalau ternyata Anda melakukan kekeliruan, itu berbeda dengan Anda melakukan perbuatan atau kesalahan. Kekeliruan ini Anda bisa luruskan. Jadi keliru bukan berarti bebas, bukan. Kalau kita keliru, maka kita tetap dihukum, hanya hukumannya berbeda dengan seorang penjahat yang melakukan kesalahan. Itu penting, ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan nasihat kepada kita, Anda perhatikan baik. Di bab 1 sudah diterangkan tentang siapa penyidik, apa itu. Kemudian yang ke pasal 2 tadi sudah. Lalu pasal bab 3, pasal 3 mengatakan, bab 3 pasal 3 mengatakan bahwa peradilan umum dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum acara sesuai tata cara beracara sesuai ini buku KUHP. Jadi tidak seorang pun terdakwa yang bisa dihukum yang tidak berkesesuaian dengan ini. Ya, tidak seorang pun penyidik boleh melanggar tugas atau melanggar wewenangnya yang tidak sesuai dengan ini. Tidak seorang pun JPU bisa melakukan suka-sukanya dia tuntutan dakwaan tanpa melalui ini. Tidak seorang pun hakim bisa seenaknya menjatuhkan hukuman tanpa menggunakan ini. Ingat, ini adalah KUHP. Pegangan ini, KUHP ini berlaku bagi, ya, siapa saja. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat, ada baiknya untuk memiliki KUHP. Lalu yang kedua, hakim itu diberikan batasan melalui Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Seperti kita tahu bahwa hakim itu adalah merupakan perangkat
negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mereka dikasih batasan di sini. Nah, kadang-kadang hakim itu tidak pernah membaca atau mencermati ini. Mereka bisa menafsirkan suka-suka mereka. Seperti saya bersama istri saya. Sudah kita terangkat, tapi mereka pura-pura dungu. Nggak ngerti. Ya, coba saya ingin memberitahukan kepada Anda. Mohon maaf, kalau bahasa dulu saya kurang bagus. Tapi saya ini bingung. Mengatakan apa? Ya, coba Anda lihat. Saya bilang bahwa di pasal 17 itu sudah jelas, pasal 17 mengatakan pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Itu saya punya hak. Kenapa hak ini tidak diberikan kepada saya? Ya, kemudian itu pasal 17 ayat 1. Ayat 2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Kan sudah cukup jelas. Saya punya hak. Kenapa saya keberatan? Alasan saya keberatan karena yang menjadi pelapornya adalah ketua pengadilan di Sidoarjo. Lalu yang memeriksa, yang menerima laporan itu adalah ketua pengadilan. Saking hebatnya ketua pengadilan di Sidoarjo ini, saya dan istri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia yang mengirimkan surat yang memerintahkan anak buahnya untuk kami diperiksa dengan pakai surat tugas, tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, coba lihat. Sudah ada surat. Ini surat tugas. Surat tugas ini, ya, ini dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Kalau surat tugas itu kurang lebih fungsinya sama dengan surat kuasa. Boleh pengacara menerima kuasa untuk membantu melapor. Tapi si pemberi kuasa itu harus di BAP. Lah ini anehnya. Mereka itu yang mempunyai hukum. Tapi mereka itu mengatur suka-suka hukum. Ya. Jadi kami itu sudah ditetapkan jadi tersangka, bahkan jadi terdakwa. Ketua pengadilan belum pernah diperiksa, belum pernah di BAP. Ini sebetulnya sudah cacat formil. Seandainya hakim ini menggunakan akalnya, pasti dia tolak. Tapi karena enggak, mereka menggunakan nafsunya. Ingin menghukum, dikiranya saya ini boneka. Dikiranya saya ini adalah patung. Enggak, saya pasti melawan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin beritahu kepada masyarakat, lawan ketidakbenaran, lawan ketidakadilan, tolak yang namanya hal-hal yang tidak benar. Nah, ini kemudian saya membacakan lagi pasal 17 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Tahu netizen, alasan daripada hakim ini pada waktu saya bacakan, bahwa kami tidak punya kepentingan. Bapak, bagaimana tidak punya kepentingan? Pelapornya adalah ketua Anda. Ya, semua manusia yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo itu punya kepentingan terhadap perkara ini, karena laporannya menggunakan kop surat ketua pengadilan. Jadi mulai dari ketua pengadilan sampai tukang sapunya pengadilan memiliki konflik of interest terhadap perkara ini. Kenapa? Karena menggunakan simbol lembaga. Nah, kalau misalnya tetap dipasangkan, saya sudah suruh siapkan regu tembak. Gak usah terlalu susah, siapkan regu tembak dan peti jenazah. Kalau Anda tetap mau paksakan, silakan. Sampai sejauh itu, Pak. Saya tidak takut. Ya. Atau kalau tidak, silakan lanjutkan persidangan. Anda putuskan. Saya tinggal tunggu untuk melakukan banding. Kan sederhana toh? Mau saya apakan? Ya. Saya hanya bisa begitu. Ya. Sudah jelas ini.
Kemudian di KUHP pasal 220 juga mengatakan